Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anggreni dengan NIM 2023-1117. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dari Bapak Bayu Aji selaku dosen yang mengajar manajemen teknik. Oke, yang pertama, apa itu manajemen teknik? Manajemen teknik adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dengan teknik atau rekayasa untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu manusia, material, teknologi, maupun finansial, dalam mencapai suatu tujuan proyek atau organisasi. Apa saja elemen-elemen yang ada di dalam manajemen teknik? Ada 4, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating atau leading. Yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Nah, perencanaan itu tahap untuk menentukan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu target. Lalu pengorganisasian itu untuk membagi tugas, lalu menetapkan struktur organisasi suatu proyek. Yang ketiga itu pengarahan atau leading, itu memimpin, memotivasi, dan mengkoordinasi suatu tim. Yang keempat itu pengendalian atau controlling, itu memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang ada. Lalu melakukan evaluasi serta tindakan koreksi agar tahu kesalahan yang terjadi itu apa saja. Selanjutnya, fokus perencanaan atau planning itu yang pertama ada penentuan tujuan proyek secara jelas atau SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Lalu menyusun work breakdown structure atau WBS, lalu menentukan jadwal atau schedule dengan alat bantu seperti Gantt chart atau CPM, yaitu Critical Path Method. Lalu menghitung kebutuhan sumber daya, yaitu tenaga kerja, material, biaya, dan teknologinya. Lalu mengantisipasi resiko dengan manajemen resiko. Selanjutnya, perencanaan atau planning dalam pengelolaan. Jadi studi kasus yang saya ambil kali ini adalah tentang maraknya SPBU swasta yang kehabisan bahan bakar dikarenakan hanya bisa lewat dalam satu pintu. Jadi perencanaan untuk planning dalam pengelolaan persediaan BBM di SPBU swasta itu dari yang pertama yaitu materi manajemen teknik yaitu planning. Nah, dalam manajemen teknik, planning itu proses penentuan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu target atau proyek. Nah, pada konteks SPBU swasta ini, planning itu berperan penting yaitu untuk menjamin ketersediaan bahan bakar sesuai peminatan konsumen, mencegah kerugian akibat kehabisan stok, mengoptimalkan biaya operasional termasuk distribusi dan penyimpanan. Yang keempat itu menjaga kepuasan pelanggan dan kita perusahaan. Selanjutnya, perencanaan yang kedua itu kasus industrinya, yaitu persediaan BBM SPBU swasta yang habis. Latar belakang kasusnya itu, sebuah SPBU swasta di wilayah pinggiran kota mengalami masalah habisnya BBM. Sebelum jadwal pengiriman berikutnya tiba, akibatnya konsumennya kecewa karena harus pindah ke SPBU pesaing. Lalu SPBU itu kehilangan potensi penjualan yang kurang lebihnya itu 150 juta per hari. Lalu ada pun penurunan kepercayaan pelanggan terhadap SPBU tersebut. Penyebab utamanya itu, yang pertama, perencanaan permintaan tidak akurat karena mengandalkan data pengiriman sebelumnya tanpa memperhitungkan tren kenaikan jumlah kendaraan. Selanjutnya, lead time distribusinya yang panjang, yaitu pengiriman BBM dari depot memakan waktu 3-4 hari. Lalu tidak ada buffer stok atau cadangan aman di tangki penyimpanan. Jadi stok BBM itu jadi sangat terbatas. Selanjutnya, perencanaan solusi atau planning solutionnya yang pertama itu ada forecasting permintaan. Jadi menggunakan data historis penjualan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, lalu menghitung data konsumsi harian dan juga tren kenaikan kendaraan kurang lebih 5% per bulan. Lalu menerapkan metode moving average atau exponential smoothing untuk prediksi yang lebih akurat. Lalu penentuan safety stock
atau cadangan aman. Misal kebutuhan itu rata-rata 40.000 per liter. Terus lead time pengiriman itu kan 3 hari. Jadi stok safety-nya itu kebutuhan harian dikali lead time dikali faktor ketidakpastian. Contohnya 40.000 dikali 3 dikali 20% sama dengan 24.000 liter cadangan wajib tersedia. Selanjutnya, penjadwalan pengiriman atau scheduling, yaitu buat jadwal mingguan berdasarkan kapasitas tangki penyimpanan, misalnya 100.000 liter. Nah, pesanan ulang ketika stok menurun hingga titik pemesanan ulang atau reorder point. Nah, ROP itu sama dengan kebutuhan harian dikali lead time ditambah safety stock ROP sama dengan kebutuhan harian per time lead time ditambah safety stock. Jadi kalau misal 40.000 liter per hari, nah lead time-nya 3 hari, berarti safety stock-nya kan jadinya itu 120.000 liter ditambah 24.000 liter, jadi 144.000 liter sebagai ROP-nya. Lalu koordinasi dengan distributor, lakukan kontrak pengiriman fleksibel agar bisa mempercepat distribusi saat permintaan melonjak atau misalnya pada saat musim mudik. Selanjutnya, sistem monitoring digital. Memasang sensor level tangki ya, berbasis IoT untuk memantau stok BBM real time yang dihubungkan ke dashboard manajemen sehingga pemesanan dapat dilakukan secara otomatis. Lalu untuk analisis kasus ini itu dengan perencanaan yang baik. Jadi SPBU swasta itu dapat mengurangi risiko kehabisan stok dengan adanya safety stock, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan karena pasokan selalu tersedia. Yang ketiga itu mengoptimalkan biaya logistik melalui penjadwalan pengiriman yang efisien, lalu menjaga pendapatan harian sekitar 150 juta yang sebelumnya hilang. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan kali ini yaitu perencanaan atau planning dalam manajemen teknik itu bukan hanya sekedar menyusun jadwal, tapi juga mencakup forecasting permintaan, perhitungan stok aman, serta integrasi sistem digital. Dengan penerapan perencanaan yang tepat, SPBU swasta dapat menghindari kerugian besar akibat kehabisan BBM dan meningkatkan daya saing di pasar. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.